Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Coba kamu lihat bungkus makanan ringan atau minuman kemasan yang ada di rumah kamu. Cari informasi tentang nama pabrik yang memproduksi barang tersebut. Jika sudah tahu nama perusahaannya, sekarang kamu lihat berada di kota mana perusahaan tersebut. Pasti di antara produk-produk kemasan yang ada di rumah kamu, produksinya ada yang dari luar kota atau bahkan luar pulau. Misalnya, kamu tinggal di Makassar, tapi pabrik yang memproduksi makanan tersebut adanya di Bandung. Begitu pula sebaliknya. Itu adalah contoh dari bentuk kegiatan perdagangan. Secara umum, bentuk kegiatan perdagangan terbagi menjadi dua, yakni perdagangan antar daerah atau antar pulau, serta perdagangan antar negara. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, yang pertama adalah gambar Indomie. Kamu bisa menemukan Indomie ini misalnya di Makassar, padahal Indomie ini diproduksi di Jakarta. Kemudian gambar kedua adalah Eiger. Kamu juga bisa menemukan Eiger di Makassar atau bahkan di Kalimantan, padahal Eiger ini diproduksi di Bandung. Kedua produk ini adalah contoh dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan letak geografis, iklim, maupun kesuburan tanah. Adanya perbedaan sumber daya alam ini membuat daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan antar daerah maupun antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan dengan cakupan antar daerah atau antar pulau dalam suatu wilayah. Umumnya, perdagangan antar daerah atau antar pulau ini selain untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, juga memiliki dua tujuan utama lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar agar konsumen meningkat. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari perdagangan antar daerah atau antar pulau, bisa menggunakan jalur darat, jalur laut, ataupun jalur udara. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah dan antar pulau. Faktor yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya alam dan faktor produksi pada setiap daerah yang berbeda-beda membuat suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tiap-tiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Sebagai contoh, tanah yang subur di daerah pegunungan mampu memproduksi berbagai jenis sayur-sayuran, sedangkan masyarakat di daerah tepi pantai memiliki ikan yang banyak jumlahnya. Maka perbedaan hasil produksi tersebut akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini adalah contoh perdagangan antar daerah, yaitu antar Malino dan Takalar. Daerah Malino mampu menghasilkan berbagai macam sayuran, sedangkan daerah Takalar mampu menghasilkan berbagai jenis ikan. Karena perbedaan hasil produksi ini menyebabkan kedua daerah ini melakukan interaksi dalam bentuk tukar-menukar sayuran dengan ikan, atau melakukan perdagangan dalam bentuk perdagangan sayuran dan ikan. Faktor yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Produk yang dihasilkan tiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga,
sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mencari produk dengan harga termurah. Manfaat dari adanya perdagangan ini antara lain, yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Masyarakat dapat menikmati produk atau barang yang tidak tersedia atau tidak diproduksi oleh daerah di tempat tinggalnya. Kebutuhan suatu daerah juga tercukupi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Perdagangan antar daerah menyebabkan jangkauan pasar yang luas. Permintaan dan penawaran akan meningkat pula, mengikuti dengan meningkatnya jumlah konsumen di daerah jangkauan pasar. Kondisi ini mendorong produktivitas barang semakin meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jumlah produksi yang meningkat akan menyebabkan suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Lapangan kerja yang semakin banyak akan menekan jumlah pengangguran di suatu daerah. Perdagangan ini juga akan menimbulkan beberapa usaha baru seperti jasa pengiriman, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Adanya usaha baru tersebut akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Kalian bisa perhatikan kedua gambar ini. Gambar pertama adalah beras dan yang kedua adalah cabai. Kedua produk ini adalah langganan perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. Selanjutnya silahkan perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, pengertian. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu. Yang kedua, tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, faktor pendukung. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Yang keempat, manfaat. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau yang pertama, menyediakan alternatif alat pemenuh kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.